Lautan pikiran gelap, kisah tentang bagaimana negativitas menguasai kita. Pernahkah kamu merasa seperti sedang berjalan di tepian sebuah lautan? Bukan lautan air, tapi lautan pikiran. Kadang tenang, kadang bergelora. Dan tanpa kita sadari, terkadang kita membiarkan diri terbawa arus yang gelap, hingga perlahan, kita tenggelam di dalamnya. Ini adalah kisah tentang bagaimana pikiran negatif itu datang, menetap, dan akhirnya mengonsumsi kita. Semuanya bermula dari sebuah benih. Mungkin dari luka yang belum sembuh, kata-kata yang terluka, atau kegagalan yang terasa begitu berat. Alam bawah sadar kita menyimpannya. Tapi, benih itu tidak tumbuh sendiri. Ia disiram setiap hari. Oleh apa? Oleh bahan bakar yang tanpa kita duga, siklus berita yang tak pernah henti, curhat teman yang tanpa batas, perbandingan diri di media sosial, bahkan percakapan kita sendiri yang penuh kritik. Setiap scroll, setiap dengarkan keluh kesah tanpa jeda, setiap kita memutar ulang kenangan buruk, kita memberikan setetes air lagi pada benih itu. Lalu, mengapa kita seolah sulit keluar? Karena otak kita terhubung untuk mendeteksi ancaman. Pikiran negatif, meski menyakitkan, terasa akrab, dan penting. Ia memberikan ilusi kontrol. Dengan mengkhawatirkan sesuatu, kita merasa sedang mempersiapkan diri. Ini seperti berjalan di jalur yang sama, meski berbatu, karena kita sudah hafal di mana lubangnya. Jalur baru yang tidak diketahui terasa lebih menakutkan. Awalnya, dampaknya seperti ria kecil. Lelah sedikit, mudah tersinggung, hilang fokus sebentar. Tapi jika arus itu dibiarkan, ia bisa berubah menjadi samudra yang mengubah lanskap jiwa kita. Dalam jangka pendek, kita kehilangan sukacita dari momen-momen kecil. Tidur terganggu, energi habis untuk kekhawatiran. Dalam jangka panjang, sistem imun kita bisa melemah, risiko kecemasan dan depresi meningkat, hubungan dengan orang terdekat menjadi renggang. Kita melihat dunia melalui kacamata yang kelabu, dan perlahan lupa bahwa warna-warna lain itu ada. Lalu, bagaimana caranya berlabuh dari lautan ini? Pertama, kenali arusnya. Cukup sadari, oh, ini lagi arus negatifku. Tanpa menghakimi diri. Ini adalah jarak antara kamu dan pikiranmu. Kedua, kurangi bahan bakarnya. Beri batas yang lembut. Aku hanya baca berita 15 menit sehari. Aku dengarkan teman curhat, tapi juga ajak ia mencari solusi. Unfollow akun yang membuatmu merasa kurang. Ketiga, alihkan pelayaran. Tubuh dan pikiran terhubung. Tarik napas dalam-dalam. Keluar, rasakan sinar matahari atau angin di kulit. Lakukan sesuatu dengan tanganmu, menulis, menggambar, merawat tanaman. Ini mengalihkan sistem saraf dari mode khawatir. Keempat, temukan pulau-pulau positif. Secara sengaja, cari cerita yang membangkitkan semangat, tonton video yang mendidik, ingatkan diri pada 3 hal baik yang terjadi hari ini. Latih otakmu untuk juga melihat cahaya. Menjadi manusia bukan berarti menghilangkan gelombang pikiran negatif selamanya. Itu tidak mungkin. Tetapi tentang belajar menjadi nahkoda bagi kapal kesadaran kita sendiri. Kita bisa mengamati awan gelap itu lewat, tanpa harus terbang bersamanya. Kita bisa merasakan kekhawatiran, tanpa harus hidup di dalamnya. Lautan pikiran akan selalu ada. Tapi kamu bisa memilih untuk tetap di perahu, menarik napas dalam-dalam, dan mengarahkan layar menuju cahaya. Semoga kisah ini membantumu menemukan ketenangan.